to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, Sumatera Barat, Selasa kemarin menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Indra Septiarman. Terdakwa pembunuh gadis penjual gorengan yang sempat heboh di Padang Pariaman, Sumatera Barat ini pada September 2024 tahun lalu. Indra Septiarman terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa karena Indra secara keji memperkosa serta membunuh gadis penjual gorengan. Pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Indra Septiarman hanya bisa menunduk dan menyesal saat majelis hakim membacakan vonis kepada dirinya. Tak banyak kata-kata yang keluar dari mulut Indra setelah ia divonis mati. Usai hakim membaca vonis, Indra hanya berkonsultasi kepada kuasa hukumnya. Saudara, vonis hukuman mati kepada Indra Septiarman ini cukup melegakan orang tua korban. Vonis ini seolah menjadi penawar luka bagi keluarga yang ditinggalkan secara tragis. Orang tua korban mengaku puas dengan hukuman mati yang diberikan majelis hakim kepada Indra Septiarman, di mana sejak awal pihak keluarga meminta pelaku mendapat hukuman yang setimpal, yakni hukuman mati. Dengan hasil hukuman itu puas gitu? Hukuman mati. Hukuman mati. Setimpal dengan perbuatannya. Selain puas Indra Septiarman dijatuhi hukuman mati, keluarga korban menggelar doa bersama. Doa bersama digelar sebagai ucapan syukur dan bentuk penghormatan terakhir keluarga terhadap mendiang NKS yang meninggal secara tragis. Ibu korban juga sempat berziarah ke makam korban sebelum mendatangi persidangan. Meski keadilan telah ditegakkan, namun ibu korban masih belum bisa sepenuhnya memaafkan terdakwa. Saudara, saat kejadian, NKS saat itu berusia 18 tahun. Ia dikenal sebagai penjual gorengan yang gigih untuk terus mengejar mimpi. Rutinitas berjualan gorengan ini sudah dilakukan korban sejak SMP, di mana awalnya saudara hanya sekedar menitipkan gorengan di kantin-kantin sekolah. NKS lalu menjual gorengan dengan berkeliling. Usai pulang sekolah dengan bermodal payung dan nampan, korban menjajakan gorengan keliling kampung sejauh 3 sampai 5 km. Semangat dan keinginan korban untuk mengenyam bangku kuliah memang begitu besar. Korban ternyata juga dikenal sebagai murid yang berprestasi. Aktif di ekstrakurikuler pencaksilat, NKS kerap membawa pulang sejumlah medali dan piagam penghargaan. Bahkan saudara, saat itu korban mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di salah satu universitas di kota Pariaman. Sebelum ditemukan tewas terkubur pada Jumat 6 September 2024, seperti biasa, korban berjualan gorengan keliling kampung pada pukul 16. Namun tak seperti biasanya, pada pukul 20.00 korban tak kunjung pulang ke rumah. Warga di sekitar mengaku melihat NKS pada pukul 18.00. Keluarga pun mulai mencari keberadaan NKS. Namun hingga Sabtu 7 September dini hari, pencarian keluarga tak menuai hasil hingga akhirnya keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Korban akhirnya ditemukan
tewas terkubur di area perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Gelang korban serta barang dagangan yang berserakan jadi petunjuk ditemukannya korban. Saudara, setelah polisi melakukan penyelidikan, polisi mengantongi identitas pelaku yakni Indra Septiarman. Indra diketahui tinggal di Kampung Korong, Pasasurau, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam yang merupakan kampung tetangga korban. Ternyata saudara, bukan sekali ini saja Indra berurusan dengan polisi. Indra diketahui juga sudah 2 kali terjerat kasus hukum, yakni terkait kasus pencabulan dan narkoba. Di mana pada saat itu, pada tahun 2017 lalu, Indra baru 2 bulan keluar menjalani masa hukuman atas kasus pencabulan. Namun tak berapa lama, pelaku kembali ditangkap karena kasus narkoba. Saudara, Indra Septiarman sangat lihai bersembunyi dari kejaran polisi. Berhari-hari polisi mencari Indra Septiarman. Ia berpindah-pindah tempat sehingga membuat polisi sempat kerepotan mencarinya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepertinya sudah tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Jejak Indra pun terendus di sebuah rumah kosong di Padang Kabau. Dan setelah warga curiga dengan adanya aktivitas di rumah kosong, ratusan warga langsung mengepung. Ternyata saudara, benar saja warga menemukan pelaku bersembunyi di dalam rumah tersebut. Mereka berjaga-jaga dan menutup tiap akses rumah untuk mengantisipasi agar pelaku tidak melarikan diri ketika ditangkap. Dan ya, pelaku yang bersembunyi di plafon rumah berhasil ditangkap. Ratusan warga yang sudah mengepung di luar rumah seketika riuh dan tak kuasa menahan amarah dan berusaha menghakimi pelaku. Rasanya di rumah ini kan tinggal. Ada teman kita duduk nongkrong sini 2. Coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini. Tahun kita buka kunci, rumah ini terkunci dalam. Sudah terkunci dalam, kita buka. Ada kelihatan jejak kaki lari. Jam sebentar inilah. Jadi kita panggil warga, terus kita gerbek rumah ini. Ternyata memang betul ada di dalam. Setelah diperiksa, terungkap pelaku membunuh korban karena motif ingin memperkosa korban. Pada tanggal 6 September itu, Indra Septiarman sempat membeli gorengan korban. Saat itulah niat jahat pelaku timbul. Ketika korban dalam perjalanan pulang, pelaku yang sudah mengikuti korban tiba-tiba menghadang dan mengikat korban. Korban pun diseret hingga membuat korban terluka. Bersangkutan hanya ingin memperkosa, bahkan tidak ada niat ingin membunuh. Tapi akibat dari itu kemudian tersangka melakukan perkosaan dan akhirnya menyeret korban dan luka-luka yang ada di tubuh korban itu dugaannya memang dari seret api itu karena jaraknya cukup jauh dan dia melakukan sendirian, itulah yang berakibat kematian. Kuasa hukum Indra Septiarman menyayangkan vonis dari majelis hakim. Ia menilai dalam kasus ini tidak ada unsur pembunuhan berencana. Pihaknya akan mengajukan banding. Bahwa kami dari tim kuasa hukum akan melakukan banding sampai kasasi, PK, dan sampai amnesti ke Presiden Prabowo. Saudara, Indra Septiarman kini harus merasakan akibat yang ia perbuat. Meski Indra mengajukan banding,
Semoga nantinya hakim tetap dengan pendiriannya, yakni vonis hukuman mati. Vonis hukuman mati dinilai bisa mengobati luka bagi kerabat dan keluarga korban. Karena selain menghilangkan nyawa korban, pelaku juga menghilangkan cita-cita korban yang ingin mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Semoga saudara, vonis hukuman mati ini menjadi pintu penutup dari bab panjang kesedihan keluarga gadis penjual gorengan. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.